Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Tema kita apik. Anti pilih kasih. Apa yang kita pikirkan tentang apik? Sebelum ada keterangan singkatannya. Apa artinya apik? Tidak jorok, apik, bersih, apalagi rapi, keren. Ini kan kalau dalam bahasa Jawa ada yang dari Jawa. Apik itu adalah sesuatu yang indah, yang bagus, yang keren. Ternyata kalau dihubungkan dengan singkatannya anti pilih kasih, artinya tidak memperlakukan atau memperlakukan orang itu dengan memandang muka dengan pilih-pilih. Rasanya semua orang juga ingin diperlakukan seperti itu. Tidak ada pembedaan, tidak ada pilih kasih. Namun kenyataannya tidak semua kita bisa melakukannya. Ada pengakuan yang jujur dari orang tua yang punya anak 5. Dia mengatakan, untuk anak yang ini saya menaruh perhatian lebih khusus. Saudara yang punya anak lebih dari 1 suka begitu enggak? Ada perlakuan yang lebih khusus terhadap salah satu anak ini. Tentu alasannya macam-macam. Alasannya oleh karena dia sakit-sakitan mungkin dari kecil. Maka aku harus memperhatikannya lebih dari saudara-saudaranya. Atau bisa juga ia adalah anak yang paling diharapkan, sudah sekian tahun menikah, tidak punya anak. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, lalu kemudian lahirlah anak ini. Anak pertama, maka anak pertama ini diperlakukan dengan istimewa. Karena ini adalah anak penantian. Ada enggak di antara saudara yang begitu? Terasa kita berpikir itu wajar, tetapi untuk anak yang diperlakukan berbeda, ada sesuatu yang rasanya ini tidak adil. Ini rasanya tidak menyenangkan. Ayahku punya anak 3 yang saya tahu ya. Sama enggak diperlakukan tuh dari anak pertama, kedua, ketiga. Kalau ditanya di sini pasti akan mengatakan ya sama lah Pak. Masa anak dibeda-bedakan? Dalam Alkitab kita lihat dan menemukan ada tokoh ya. Namanya sama seperti yang tadi saya sebutkan, Yakub. Ya. Yakub adalah anak yang sangat diperhatikan oleh siapa? Oleh mamanya. Ya, sedangkan Esau saudaranya justru sangat diperhatikan oleh papanya. Ada sebuah perlakuan yang tidak sama. Kita tahu akibatnya apa perlakuan yang tidak sama itu. Kita tahu juga nanti Yakub punya anak banyak, tapi yang paling dikasihi siapa? Yang dikasih jubah maha indah itu Yusuf. Lulus ini sekolah minggunya. Jadi Yusuf diperlakukan dengan sangat istimewa. Apakah saudara-saudaranya senang? Oh, puji Tuhan. Papaku sangat sayang sekali sama dia nih. Anak bungsu ini. Rasanya tidak. Mereka malah
memusuhi. Nah, sungguh tidak mudah memberlakukan kasih sama rata ini. Hari ini banyak kita berbicara, mendengar tentang kasih. Karena ayat yang kita baca juga banyak sekali perintah Tuhan Yesus tentang mengasihi. Tapi mengasihi tanpa pilih kasih. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, ketika ditanya, ya, Albert Einstein itu penemu teori relativitas, ya. Dia diprotes, ternyata teorinya rumit, susah katanya. Tapi ia bisa menjelaskannya dengan bahasa yang sederhana. Apa itu relativitas? Dia mengatakan begini, kalau seorang laki-laki meletakkan tangannya di atas kompor panas. Bayangkan ya, tangan kita di atas kompor panas itu semenit. Udah pasti melepuh lah ya. Nah, rasanya katanya ini lama seperti 1 jam. Tetapi lelaki yang sama itu duduk di sebelahnya. Seorang gadis yang cantik banget. Dia duduk 1 jam, tapi ia berasa 1 menit kok cepet amat. Ini relatif. Anda duduk dengan orang yang menyenangkan, itu akan sangat nyaman. Waktu berjalan kok sangat singkat sekali. Tapi bayangkan Anda duduk dengan orang yang menyebalkan. Mungkin duduknya hanya 5 menit. Tetapi yang terjadi kok lama banget. Dalam kendaraan kita, kalau sedang macet, ya, duduk di sebelah kita orang yang menyenangkan, yang kita suka. Macet berjam-jam juga terasanya, oh sebentar gitu. Tapi bayangkan orang yang duduk di sebelah Anda itu ya cerewet, ya. Lalu apa lagi tuh? Pokoknya yang tidak kita sukai. Jangankan macet. Lancar saja. Kok lama sekali ya nyampenya. Nah, ini jadi ukuran nih buat kita. Relatif itu. Kalau Anda merasa sangat lama, ada diam, tinggal bersama dengan seseorang, rasanya sangat lama menjemukan, kayaknya mungkin ada hati yang tidak suka. Tapi ketika Anda dan saya merasa di rumah itu kok menyenangkan ya, di rumah itu kok rasanya sangat sebentar, sehingga aku enggan untuk meninggalkan rumah. Itu tandanya Anda mengasihi orang-orang yang ada di rumah kita. Maka kalau kelamaan pergi, jam kantor belum juga pulang, alasannya bisa dibuat macam-macam. Ada ganjil genap kah? Ada susah kendaraannya. Ada tanda-tanda tuh. Kalau sekali 2 kali sih mungkin kita maklumi. Tapi kalau berkali-kali menunda-nunda untuk pulang, itu ada sesuatu yang rasanya harus dibereskan. Saudara-saudara, kasih sering terperangkap, ya. Seringkali sangat disederhanakan. Oleh karena kita suka atau tidak suka. Derajat dan mutu kasih tergantung kepada siapa kita mengasihi, kepada siapa kita memberikan ekspresi kasih itu. Sebuah tindakan kasih nyaris tidak mungkin dilakukan. Nyaris, bukan tidak mungkin 100%. Nyaris itu hampir tidak bisa dilakukan terhadap orang yang kita tidak sukai.
terhadap orang yang mungkin menyebalkan dalam hidup saya ini, yang membuat saya susah, itu nyaris kita tidak bisa melakukannya. Sebaliknya akan terasa lebih gampang. Tanpa diminta, tanpa dimotivasi, itu akan meluncur keluar dari hati kita. Untuk siapa? Untuk orang yang kita sukai. Untuk orang yang kita senangi. Maka kasih itu akan mengalir sedemikian rupa. Nah, saudara-saudara, ini katanya manusiawi. Ini katanya sesuai dengan teori Einstein yang mengatakan relatif kasih itu. Tetapi apa yang relatif, apa yang manusiawi, oleh Yesus dikatakan bukan begitu. Yesus pernah mengajarkannya begini, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, lalu apa jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun akan melakukan cara kasih yang seperti itu. Apa jasamu? Apa kasih itu? Jadi buat Yesus kasih bukan relativitas, bukan ditentukan oleh mood, oleh rasa kita ini. Kasih bukan juga transaksi. Apa yang dimaksud transaksi? Ya, dia memberikan apa buat saya pun akan melakukan hal yang sama. Ini namanya transaksi, ini namanya dagang. Orang tua mau mengasihi anaknya kalau anaknya nurut. Kalau anaknya mau diatur. Tapi kalau anaknya membangkang melawan, awas lu, nggak kasih jajan. Kalau anaknya yang masih kecil. Kalau udah gede, emaknya udah tua, awas lo, nggak nurut, nggak dapat warisan. Si anak jadi, iya oke lah, nurutin. Anak juga sama begitu berpikirnya. Bapak gua baik, emak gua baik, maka aku akan nurut. Ini kan transaksi. Ini kan seperti beli di pasar pecah kulit. Saya keluarkan duit, saya dapat jagung kah, dapat kentang, dapat sayur. Itu kan transaksi jual beli. Apakah kasih yang begitu? Kan Yesus menginginkan bukan demikian. Saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus, jadi kalau itu yang kita lakukan, transaksi ini jadi impas kan? Ya. Saya diundang oleh Pak Yakub, anaknya menikah, saya kasih goban untuk kondangan, ya. Nanti anak saya menikah, Pak Yakub kasih lagi goban lagi. Kan impas ya. Nggak ada lebihnya tuh, gitu. Kalau saya memberikan sesuatu kepada suami saya melayani dengan baik, lalu suami kasih uang belanja. Kalau suami entah kenapa uang belanjanya seret, ya udah saya juga seret juga melayani. Itu mah transaksi adanya di pasar. Nah, jadi ini infas kata Tuhan Yesus. Apa jasanya? Apa lebihnya? Semua orang melakukan yang begitu. Nah, saudara-saudara, memang benar kata yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan adalah kasih ini. Jangankan mengasihi musuh, ya. Jangankan mengasihi orang yang membenci kita, yang membuat kita sulit dalam hidup ini, kadang-kadang mengasihi orang yang terdekat pun susah. Kalau tidak menuruti maunya kita. Padahal misalnya suami istri atau calon suami istri
sudah bertekad untuk membangun keluarga, diberkati di gereja. Dia menyatakan janjinya di hadapan Tuhan dan di hadapan semua orang yang jadi saksinya. Tetapi nyatanya ada banyak yang diingkari. Katanya baik sakit maupun sehat, baik dalam keadaan yang menguntungkan atau tidak, aku akan mengasihi kamu dengan sepenuh hati. Waktu berjalan, lama-lama terjebak dalam transaksi lagi. Jadi itu tidak terwujud. Bagaimana mungkin mengasihi orang yang menyebalkan? Saudara-saudara, terhadap orang-orang yang menurut logika relativitas dan sangat manusiawi, kita dapat mengasihi dengan optimal saja, itu ternyata susah. Ternyata sulit. Apalagi terhadap mereka yang memusuhi kita, nyaris mustahil. Saudara-saudara, mengasihi tanpa pandang bulu hanya ada dalam wacana, dalam ajaran yang pamornya tinggi nih. Oh, kalau yang lain mah mengasihi hanya yang mengasihi saja. Ini ajaran Yesus hebat, keren. Musuh juga harus dikasihi. Tapi prakteknya, apakah semua anak Tuhan bisa melakukan itu? Saudara-saudara, apakah benar kalau Yesus meletakkan dasar ajaran tentang kasih hanya demi pamor, hanya demi keren-kerenan saja? Agar terlihat beda ini kualitasnya dengan ajaran kasih atau ajaran agama lain. Kok rasa-rasanya menurut saya tidak begitu. Ini ajaran bukan keren-kerenan. Bukan supaya orang melihatnya ini luar biasa. Bukan. Kalau saya lihat dari role modelnya. Yang dimaksud tuh role model tuh apa? Orang yang bisa dilihat, yang mengajarkan ini. Role modelnya itu adalah Yesus sendiri. Dia konsisten. Dia terus melakukannya dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukannya. Bahkan sampai mati pun ia melakukan itu. Di kayu salib pun dia mengatakan bahwa Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kasihnya itu bukan hanya ngomong doang. Bukan janji gombal semata, tetapi bagaimana dia mewujudkannya dalam saat-saat yang paling sulit dalam hidupnya. Jadi Yesus menjadi role model. Ini loh yang aku ajarkan dan aku lakukan. Aku peragakan dalam hidupku. Jelas melihat perjalanan Yesus ini ketika Yesus mengatakan seorang sahabat memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi ini ajaran bukan hanya idealis, tetapi bisa dilakukan. Yesus melakukan itu. Dia mengajarkan, dia melakukannya. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu, ketika ia mengajarkan kepada murid-muridnya tentang kasih ini, ajarannya penuh dengan wibawa. Ajarannya penuh dengan otoritas. Karena ia menjadi pelaku dari ajaran itu. Setiap orang tua yang mau dihormati anak cucunya, harusnya ketika mengajarkan sesuatu yang baik, pertama-tama dia harus jadi contoh. Seorang suami ketika menuntut istrinya mengasihi, dia harus contohin dulu. Sama seperti Yesus memberikan contoh kepada murid-muridnya. Nah, disinilah makanya kita seringkali banyak berwacana, banyak berantem, bertengkar. Oleh karena apa? Figur yang melakukan itu sangat sedikit, sangat langka.
Saudara-saudara, bukan perkara mustahil bagi para murid bisa melakukan tindakan kasih seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Syaratnya apa? Ini masih nyambung dengan khotbah minggu lalu. Minggu lalu kita diajar ranting yang berbuah. Ranting yang menempel pada pokok anggur itu akan berbuah. Kalau Anda dan saya tinggal di dalam Yesus, maka tidak ada yang mustahil. Anda dan saya bisa melakukan seperti apa yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudara, ketika calon murid-murid pertama, Tuhan Yesus memanggil mereka. Kita masih mengingat ini versi Injil Yohanes. Yesus memanggil mereka. Sebetulnya pemanggilannya ini atas rekomendasi dari Yohanes Pembaptis. Lihatlah, itu anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ikutlah ke sana. Lalu murid-muridnya berjumpa dengan Yesus dan bertanya. Ini pertanyaan yang sangat wajar. Rabi, di manakah engkau tinggal? Tidak mau berspekulasi. Tidak mau ini orang gak jelas. Mereka bertanya. Lalu Yesus menjawabnya. Marilah. Dan kamu akan melihat. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Ini dalam Yohanes awal-awal ketika menuliskan Injil memanggil mereka. Nah, saudara-saudara, ini adalah gambaran fisik. Sejak awal murid-murid itu tinggal bersama-sama dengan Yesus. Saya membayangkan ini, ketika mereka tanya Yesus tinggal di mana dan Yesus mengajak mari dan kau akan lihat dan engkau tinggal bersama-sama dengan aku. Saya membayangkan Yesus membawa mereka ke dalam sebuah tempat kediaman itu. Kediamannya, murid-muridnya tinggal bersama-sama. Mereka berinteraksi, mereka tahu dan mengerti, mereka diajar dan melihat figur contoh yang nyata dari Yesus. Mereka sangat kerasan ditinggal bersama-sama dengan Yesus itu. Lalu mereka mencoba untuk melayani satu dengan yang lain. Mereka mencoba mempraktekkan juga kasih itu. Meskipun jatuh bangun. Nah, saudara-saudara, ketika Anda dan saya tinggal bersama dengan Yesus, betul, Yesusnya sekarang tidak seperti Yesus dulu. Ada, hadir, ada rumahnya, tinggal di bangunan itu. Tapi kan kita bisa lihat dalam sisi rohani kita. Kita bisa mengenal dia lebih dekat dengan perjumpaan kita dengan dia. Apakah ada interaksi itu? Ketika kita membaca firman-Nya, membaca kisahnya, ajarannya itu, lalu kita meresap dan merasa bahwa Yesus ada di dalam hatiku, di dalam diriku. Ketika Yesus bukan hanya sebagai pengetahuan kita, ketika Yesus bukan hanya supaya orang tanya, kita bisa jawab, dia anak siapa, bapaknya, emaknya siapa, murid-muridnya yang mana saja. Tetapi tidak hanya itu, ada di sini. Tinggal di hati ini. Bagaimana caranya bukalah hatimu? Kalian, Anda, kita semua sebetulnya sudah dipilih oleh dia. Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Tapi masalahnya apakah kita membuka hati? Memberi ruang yang terindah terbaik, yaitu di hati kita, dalam sanubari kita. Supaya ia tinggal di dalam diri kita. Nah, ketika kita mengundang Yesus tinggal dalam hati kita, jelas ia akan membersihkan hati kita dari segala hal-hal yang buruk.
dari keegoisan, dari nafsu daging duniawi dan seterusnya, dia akan tinggal di situ. Tapi apakah kita mengizinkannya untuk dibersihkan? Ada banyak orang tahu rumahnya itu sumpek banget dengan barang-barangnya. Ada orang yang baik ingin membantu, menolong membersihkannya. Tapi apakah Anda mengizinkannya barang-barang itu dibuang? Mungkin kita akan menahan, ini jangan, punya nilai histori, sejarahnya dulu apa. Baju ini jangan, terus aja numpuk di lemari kita. Banyak banget. Ini meja kursi yang seharusnya itu udah nggak kepake lagi karena kita mau masukkan meja atau mebel yang baru. Jangan. Ini warisan turun-temurun. Bagaimana kita akan menciptakan rumah itu dengan rumah yang menyenangkan? Yang ada adalah sumpek. Masuk terus. Ketika Yesus mau membersihkan hati Anda dan saya, lalu kita mengatakan, jangan Tuhan, aku masih suka pergi ke sana. Aku masih suka kehidupan malam di Mangga Besar ini. Aku masih menikmati bagaimana cara bisnis aku ini. Kalau itu aku tinggalkan, maka dari mana aku hidup? Kita masih menahan itu. Saudara-saudara, tinggal bersama dengan Yesus, bersedia membersihkan hati kita dari anasir-anasir yang jahat. Dikuduskan, dibersihkan. Nah, dari situlah sebetulnya nanti ketika Yesus tinggal di hati kita, Ia akan memberikan aliran kasih itu. Maka yang akan keluar dari kita adalah kasih yang murni. Bukan kasih yang transaksi. Bukan kasih yang pilih kasih. Tapi kasih seperti kasih Tuhan Yesus. Kenapa? Karena pokoknya jelas. Nempelnya, diemnya jelas. Maka yang terjadi sama kata Yesus, seperti aku mengasihi Bapa, kamu juga akan dapat mengasihi sesama manusia seperti aku mengasihi Bapa. Ini kan luar biasa. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, jadi apa yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam Yesus, bukan hanya ketika Anda dan saya minta mujizat. Tapi ketika Anda dan saya dimampukan untuk mengasihi orang yang sekalipun memusuhi Anda dan saya. Ini sangat mungkin ketika Yesus hadir di hatimu. Ketika engkau mengizinkan hatimu itu dibersihkan oleh Dia. Maka aliran kasih yang baru itu akan muncul. Yesus mengatakan, inilah perintahku untuk kamu saling mengasihi. Perintah. Saudara-saudara, kadang-kadang kita alergi dengan namanya perintah karena pada dasarnya manusia itu tidak mau diperintah. Betul apa betul? Manusia itu susah untuk diperintah dan tidak mau untuk diperintah. Nah, saudara-saudara, ini bukan perintah seperti atasan terhadap bawahan, seperti jenderal terhadap prajuritnya. Bukan. Kalau Anda dan saya, kata Yesus, tinggal bersama dengan Dia, maka kita akan jadi sahabatnya. Jadi sahabatnya bukan lagi disebut hamba katanya, tetapi sahabatnya. Karena apa? Yesus memberitahu apa yang Ia tahu dari Bapaknya itu. Jadi menjadi sahabat, apa artinya? Saudara-saudara, adakah di antara kita yang punya sahabat, lalu sahabatnya kesusahan, lalu kita diam saja? Rasanya nggak ada kalau sahabatnya sahabat beneran. Bukan sahabat yang toksik. Kalau sahabat yang beneran, orang akan lihat, saya akan bisa melihat dari raut wajahnya saja ketika ia mengalami kesulitan, oh ini ada masalah. Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Tidak diminta, kita udah nawarin. Nah, saudara-saudara, di dalam Yesus Anda itu sahabatnya Dia. Kita semua sahabat.
maka melakukan perintahnya itu bukan sebagai sebuah hal yang berat, tekanan. Tetapi ini kesempatan saya mengekspresikan, melakukan tindakan kasih itu. Selama Anda dan saya tidak merasakan dalam Yesus itu persahabatan yang baik, kita akan sulit untuk melakukan tindakan kasih. Namun ketika Anda dan saya menjadikan Yesus itu sahabatku, maka yang terjadi kita akan menjadi sahabat bagi siapa saja. Kenapa bisa begitu? Karena Yesus pun jadi sahabat buat siapa saja. Buat yang mau ikut dia, murid-muridnya. Lalu untuk orang yang tidak menyukai dia, tetap dia jadi sahabat. Nah, saudara-saudara, ketika kita melakukan ini, maka rasanya dunia akan menyenangkan. Jadilah sahabat di dalam Kristus, maka kita akan bisa mengasihi siapapun dia. Orang yang berbeda, bangsa lain, maupun juga orang yang tidak menyukai kita. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita. Amin.